Saudara, hari ini kita memperingati hari yang luar biasa, yaitu Hari Raya Pentakosta. Dan karena itu saya ingin membaca bersama dengan saudara belajar dari kisah Pentakosta yang tertulis di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua. Kita buka bersama-sama Kisah Rasul pasal yang kedua. Kita akan belajar dari pasal ini, walaupun kita tidak akan baca seluruh ayat yang ada. Tapi saya ingin sampaikan pada hari ini buat saudara semua ada satu pesan Tuhan, bukan hanya kita mengerti firman Tuhan, tetapi saya berdoa saudara menerima panggilan daripada Tuhan dan saudara menerima sungguh-sungguh apa yang Tuhan ingin kerjakan di dalam kehidupan kita dan lewat kehidupan kita. Baik, mari kita buka sama-sama kitab kita. Hari ini saya ingin bagikan firman tentang lidah untuk kesaksian. Tongues for witness. Mari kita baca. Kisah Rasul pasal yang kedua ayat yang pertama. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Nah, saudara, hari raya Pentakosta itu adalah hari raya, salah satu dari 7 hari raya perayaan orang-orang Yahudi yang Tuhan sudah berikan pada mereka untuk diperingati setiap tahun sejak Tuhan memberikan hukum Taurat lewat Musa pada waktu orang Israel dalam perjalanan dari Mesir ke Kanaan. Ya, di satu tempat di kaki Gunung Sinai. Di situ Tuhan memberikan hukum Taurat, Tuhan memberikan perintah-perintah Tuhan, dan salah satu perintah Tuhan adalah orang Israel diminta merayakan hari raya. Ya, ada beberapa hari raya. Ya, sudah mungkin kenal hari raya Paskah, hari raya roti tidak beragi, hari raya buah sulung, hari raya pondok daun, dan salah satu yang Tuhan suruh mereka rayakan adalah hari raya Pentakosta. Nah, hari raya Pentakosta adalah hari raya yang orang Yahudi peringati waktu mereka mulai masuk masa menuai. Jadi banyak dari mereka, kehidupan mereka ada bercocok tanam, jadi terutama ini setelah mereka masuk ke tanah Kanaan, ya mereka udah settle di tempat mereka masing-masing, dan waktu mereka bercocok tanam, maka mereka mulai dengan menabur benih di ladang mereka, benih itu mulai bertumbuh, dan sampai satu saat tiba musim menuai. Dan waktu musim menuai tiba, maka mereka harus menuai itu hasil ladang mereka, dan tuai ini pertama itu mereka persembahkan kepada Tuhan, dan disitulah mereka berpesta dan merayakan tuaian itu. Dan disitulah Tuhan melakukan sesuatu di Kisah Rasul pasal yang kedua ini. Dan kenapa, saudaraku? Karena memang Tuhan punya maksud di dalam perayaan Pentakosta ini. Nah, saudara-saudara, setiap perayaan hari raya yang Tuhan suruh orang Israel rayakan di Perjanjian Lama, itu punya maksud dan satu tujuan yang Tuhan ingin genapi di dalam Perjanjian Baru. Ya, dan ini salah satunya hari raya Pentakosta yang Tuhan genapi menunjuk kepada sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang besar. Mari kita baca ayat yang kedua. Jadi pada hari raya Pentakosta itu banyak orang datang. Ya nanti kita akan lihat, tapi saya kasih introduction dulu. Banyak orang-orang Yahudi atau mereka yang beragama Yahudi datang dari berbagai penjuru ke Yerusalem. Mari kita lihat ayat kedua. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Nah, saya ingin kita mengerti bahwa mereka yang ada di ayat 2 ini berbeda dengan orang-orang yang disebut ayat pertama. Yang disebut ayat pertama adalah orang-orang Yahudi, mereka beragama Yahudi, datang ke Yerusalem, tetapi ayat yang kedua itu khusus untuk orang-orang yang berada di satu rumah. Nah, itu siapa mereka? Saudara harus baca di Kisah Rasul pasal yang pertama. Mereka adalah murid-murid Tuhan yang berkumpul sesuai dengan perintah daripada Tuhan Yesus. Dan mereka adalah 12 murid Tuhan, 12 rasul, ya tentu saudara Yudas Iskariot sudah mati, dan dia digantikan oleh seorang yang lain namanya Matias. Jadi 12 rasul dan ada sejumlah orang lain yang ikut yang jumlah semuanya jadi 120 orang. Jadi ada 120 orang kumpul di satu rumah dan dikatakan ada bunyi seperti tiupan angin keras. Jadi hanya bunyinya ya, tapi keras sekali yang turun dari langit ya ke dalam rumah itu. Kemudian ayat 3, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api. Jadi perhatikan saudaraku, yang nampak itu lidah, tapi lidahnya itu bentuknya seperti nyala api. Tongues as if of fire, yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Ayat 4, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus
Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh roh itu, roh kudus, kepada mereka untuk mengatakannya. Nah, perhatikan. Saudara, ayat 4 dikatakan yang terjadi pada saat itu adalah roh kudus itu turun dan memenuhi 120 orang itu di tempat di mana mereka kumpul. Dan kehadiran roh kudus itu dilambangkan dengan 3 penampakan. Kayak 3 fenomena. Yang pertama, bunyi angin yang keras, bunyi tiupan angin yang keras. Dan saudara, kalau kita bicara tentang tiupan angin keras dari perjanjian lama, kita bisa tahu saudara, angin itu atau angin itu adalah seringkali juga dilambangkan sebagai Roh Kudus. Saudara ingat percakapan Tuhan Yesus dengan Nikodemus, maka dia waktu cerita tentang lahir baru, Tuhan Yesus berkata kepada Nikodemus, engkau hanya bisa dilahirkan dari Roh Kudus. Dan Roh Kudus, pekerjaan Roh Kudus seperti angin yang bertiup kemana ia mau, engkau tidak bisa kontrol dia. Nah, kata angin, wind, di dalam perjanjian baru, itu pakai bahasa Yunani, itu kata pneuma, P-N-E-U-M-A, pneuma. Yang artinya angin, bisa juga nafas, bisa juga spirit, roh. Jadi jelas sekali tiupan angin keras itu melambangkan kehadiran Roh Kudus. Itu yang pertama. Yang kedua, fenomena yang kedua, kelihatan ada api. Ya, saya nanti yang ketiga saya akan jelaskan. Yang kedua api. Api juga adalah lambang daripada kehadiran Allah. Waktu orang Israel kumpul di kaki Gunung Sinai untuk mereka menerima perintah Tuhan lewat Musa, maka Tuhan menampakkan dirinya dengan api. Ya, kemudian waktu orang Israel berjalan 40 tahun berkeliling di padang gurun sebelum masuk ke tanah Kanaan, mereka dipimpin oleh siang hari, mereka dipimpin oleh tiang awan, malam hari mereka dipimpin oleh pillar of fire, tiang api. Tuhan menampakkan dirinya dalam wujud api. Ya, waktu Elia mempersembahkan korban, maka Tuhan turun menjawab korbannya itu dengan api. Api adalah lambang daripada kehadiran Tuhan. Nah, jadi 2 ini kita sudah tahu ya adalah lambang dari kehadiran Tuhan lewat Roh Kudus. Tapi ada satu lagi, yaitu lidah. Ya. Nah, ini yang saya ingin hari ini saya belajar sama-sama dengan saudara supaya saya mengerti sungguh-sungguh kenapa waktu Pentakosta di hari itu, ya, di Kisah pasal 2 itu, Roh Kudus menampakkan dirinya salah satunya dalam bentuk lidah, tongue. Untuk itu, saya ingin kita mengerti bahwa Pentakosta, apa yang terjadi di Pentakosta, yaitu Roh Kudus turun dan memenuhi murid-murid Tuhan, adalah sesuatu yang Tuhan sudah janjikan sebelum dia terangkat ke surga. Mari kita baca, Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8. Kisah Rasul pasal yang ke-8, dikatakan demikian, dari kitab saudara, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, kalau saudara lihat sedikit ayat yang ke-5, Tuhan Yesus berkata begini, sebab Yohanes membaptis kamu dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus, kamu akan terima Roh Kudus, kamu akan dipenuhi Roh Kudus. Jadi saudara lihat ayat 8 ini, ada 3 kata kunci, power, kamu terima kuasa, lewat Roh Kudus yang turun atas kamu, dan tujuan kamu terima kuasa itu adalah, tujuan power itu adalah kamu menjadi saksiku. Dengan kata lain Tuhan berkata, untuk kamu menjadi saksiku, engkau perlu diberi kuasa dari Roh Kudus, bukan kekuatan manusia, tetapi kuasa dari atas, dari tempat yang maha tinggi. Nah, saya ingin beri kepada saudara pengertian apa itu menjadi saksiku, menjadi saksi Tuhan Yesus. Kata saksi itu dari bahasa Yunani, martur atau martyrs, ya, yang kita sering dengar, kalau istilah martir, maka kita selalu punya interpretasi dari istilah yang pengertian kita sudah punya, sejak lama mungkin, yaitu orang-orang yang mati karena mempertahankan iman mereka. Ya, itu memang pengertian yang kita miliki hari ini. Tetapi sebenarnya kata martir atau martus itu di dalam terjemahan bahasa Yunani yang asli, itu tidak harus bicara seorang yang mati karena iman mereka. Tetapi bicara tentang seorang yang bersaksi di pengadilan. Bahasa Inggrisnya judicial witness.
saksi di pengadilan. Ya, nah saya ingin berikan satu contoh. Kalau saudara buka di dalam Alkitab saudara Kisah Rasul pasal 6 ayat 12 dan 13, di situ ceritakan seorang hamba Tuhan bernama Stefanus. Dan dia melayani Tuhan, dia penuh dengan Roh Kudus, dia melayani Tuhan, melakukan tanda-tanda mujizat, dia bersaksi tentang Tuhan Yesus, dia memberitakan Injil dan banyak orang jadi percaya. Lalu orang-orang pemimpin Yahudi mulai marah dan mereka ingin tangkap Stefanus. Dan caranya bagaimana? Mereka panggil yang namanya ayat 13. Lalu mereka memajukan saksi-saksi palsu, false witnesses. Dan kata witnesses di ayat 13, saya lihat itu sama, kata yang sama dipakai yaitu martus. Nah, saudara, apa itu witness? Apa itu saksi di pengadilan? Saksi adalah seorang yang akan menceritakan apa yang dia lihat, apa yang dia dengar sendiri tentang sebuah peristiwa. Ya, itu nomor satu. Tapi yang saya ingin saudara perhatikan sungguh-sungguh adalah bahwa perkataan seorang saksi di pengadilan itu bisa memberatkan hukuman dari seorang yang lagi dituduh atau juga bisa membebaskan dia. Ya, saudara-saudara, tentu itu harus digabungkan dengan bukti-bukti yang lain. Tetapi saya ingin tekankan bahwa perkataan saksi itu berbobot. Perkataan saksi itu punya bobot, punya meaning yang signifikan. Dan saya rasa saudara kata ini sangat tepat sekali dipakai. Sebab kalau kita itu menjadi saksi Kristus, saudara mesti tahu bahwa perkataan kita itu bisa mengubah destiny orang. Waktu mereka mendengar tentang perkataan kita, waktu mereka mendengar kita bersaksi tentang Yesus, maka perkataan kita bisa mengubah kehidupan mereka. Dari orang yang harusnya terhukum, jadi orang yang binasa, menjadi orang yang akhirnya diselamatkan, karena lewat perkataan kita, mereka mendengar tentang Yesus dan percaya. Karena itu waktu Tuhan Yesus berkata, kamu harus menjadi saksiku, apa yang dilakukan seorang saksi, dia harus berkata-kata, witnesses must speak. Ya, mereka harus menyampaikan kesaksian mereka. Di sini kita mesti belajar apa yang Tuhan Yesus ingin kita saksikan. Kita harus pergi ke Injil Lukas, mari kita buka Injil Lukas bersama-sama, pasal yang terakhir, pasal 24, kita baca ayat yang ke-45 mulai. Demikian firman Tuhan, lalu ia adalah Tuhan Yesus, membuka pikiran mereka, pikiran murid-muridnya, sehingga mereka mengerti kitab suci. Ya, dan sekali lagi kitab suci yang dibuka oleh Tuhan Yesus tentu itu adalah perjanjian lama. Saudara-saudara dari Kejadian sampai Maleakhi. Nah, kemudian katanya, ayat 46, katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dan antara orang mati pada hari yang ketiga. Mesias siapa? Tuhan Yesus. Dan lagi, dalam namanya, dalam nama Yesus, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Dan Tuhan berkata, ingat ya, ini kebenaran yang harus disampaikan. Yaitu apa? Yesus adalah Mesias, Juru Selamat yang sudah mati dan bangkit, dan di dalam nama Yesus ada pengampunan dosa, ada keselamatan. Lalu Tuhan Yesus berkata, ayat 48, saudara, kalau saudara ada, boleh baca sama-sama. Katakan apa? Kamu murid Tuhan, adalah saksi dari semuanya ini. Waktu Tuhan Yesus berkata, kamu adalah saksi, berarti kamu mesti bicara. Lalu Tuhan berkata ayat 49, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Apa yang dijanjikan oleh Bapa? Bukan berkat. Apa yang dijanjikan Bapa? Roh Kudus. Itu yang dijanjikan Bapa. Oke? Tetapi kamu harus tinggal dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Nah, saudara, kata kuasa di Lukas pasal 4, 24 ayat 49 itu sama dengan kata kuasa di Kisah Rasul pasal 1 ayat 8. Dua-dua pakai kata dunamis, power. Bahkan saudara lebih spesifik lagi, dunamis adalah spiritual power. Kekuatan yang tidak dimiliki oleh manusia secara natural, tetapi diberikan oleh Allah secara supranatural. Nah, jadi ini yang mendasari kenapa Pentakosta itu terjadi dengan fenomena seperti itu. Sebab Pentakosta adalah penggenapan daripada janji Tuhan Yesus. Roh Kudus akan turun,
kamu akan terima kuasa, dan kamu akan menjadi saksiku, kamu akan bicara. You will speak as my witness. Sekarang kita kembali ke Kisah Rasul pasal yang kedua. Mari kita lihat, saudara-saudara. Tadi kita lihat ada 3 fenomena ya, angin, api, dan yang ketiga sekarang, lidah. Mari kita baca sekali lagi, ayat yang keempat. Ayat 3, dan tampaklah kepada mereka, 120 orang yang lagi berkumpul hari itu, lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran. Nah, kata bertebaran itu saudara lebih tepat ini ya, dibagikan. Kalau saudara punya Alkitab bahasa Inggris ada pakai kata divided, yang lain pakai kata distributed. Ya, dibagi-bagikan. Oke, dan hinggap pada mereka masing-masing. Dan hinggap itu pakai bahasa Inggris rest, artinya settle. Jadi, karena kita tahu ini adalah lambang daripada kehadiran Roh Kudus, ada 2 hal kita bicara tentang Roh Kudus. Nomor 1, Roh Kudus itu adalah satu, tetapi dia memenuhi setiap orang, 120 orang itu, dengan porsi yang sama, dengan kuasa yang sama. Karena itu mereka semua tidak ada satu yang lebih hebat daripada yang lain. Tidak ada satu yang kadarnya lebih tinggi, dosisnya lebih tinggi. Semuanya terima bagian yang sama, sebab dari Roh Kudus yang sama. Jadi tidak ada yang perlu merasa sombong, tidak ada yang perlu merasa inferior. Mereka semua terima Roh Kudus yang sama dengan kuasa yang sama. Dan yang kedua, karena mereka terima Roh Kudus dengan kuasa yang sama, dengan porsi yang sama, maka mereka bisa unity. Mereka bisa bersatu karena mereka disatukan oleh Roh Kudus yang sama dalam diri mereka. Itu yang pertama. Yang kedua dikatakan Roh Kudus itu rest, tinggal settle dalam kehidupan mereka, artinya dia bukan hanya datang sejenak lalu pergi. Dia bukan hanya mampir, tapi dia rest, dia settle. Roh Kudus turun dan dia tinggal terus di dalam diri rasul-rasul. Semua murid yang terima saat itu. Sebab itulah yang Tuhan Yesus pernah janjikan. Di Yohanes pasal 14 dan 16. Kalau roh kebenaran itu datang, dia akan menyertai kamu dan tinggal di dalam kamu selama-lamanya. Tidak akan pernah pergi lagi. Oh, saudaraku, itu janji yang luar biasa sangat indah. Nah, tetapi yang saya ingin kita lihat, kenapa kok bentuknya itu tang? Kenapa kok bentuknya itu lidah? Nah, lidah di sini dari bahasa Yunani yaitu glosa. Ya, glosa. Nah, supaya kita bisa mengerti kenapa kok dipakai glosa dan kenapa Roh Kudus itu muncul pada hari Pentakosta atau menampakkan diri waktu memenuhi murid-murid dalam bentuk lidah. Mari kita baca ayat selanjutnya, ayat keempat. Oke, apa yang terjadi setelah lidah api itu turun? Ayat 4. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai apa? Berkata-kata dalam bahasa lain, dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Nah, perhatikan, Roh Kudus turun memenuhi mereka dan tanda yang pertama, bukti yang pertama langsung keluar, immediate sign. Adalah apa? Mereka mulai berkata-kata. Speak. Kenapa saudaraku kok pertama speak? Kenapa kok waktu Roh Kudus turun gejala pertamanya bukan orang itu gemeter? Kenapa kok bukan orang itu ketawa? Kenapa kok berkata-kata? Sebab sekali lagi kita harus tahu. Tuhan Yesus berkata, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menjadi saksiku. Dan tugas seorang saksi adalah speak, berkata-kata. Dan berkata-kata pakai apa? Pakai lidah. Karena itu, bagian pertama yang dijamah oleh Roh Kudus, waktu dia turun ke atas 120 murid itu, their tongues, lidah mereka. Langsung mereka mulai berkata-kata, dan mereka berkata-kata dalam berbagai macam bahasa. Ya, katakan, kata bahasa lain, ya bahasa Indonesia lain itu pakai bahasa Inggris pakai kata different, yang artinya adalah itu bahasa yang mereka tidak pernah kenal sebelumnya. Itu bukan bahasa yang mereka biasa gunakan. Atau lebih tepat lagi bahasa yang mereka tidak pernah ketahui sebelumnya. Jadi dengan kata lain, ini adalah bahasa yang benar-benar baru buat mereka, yang mereka sendiri belum pernah belajar. Dan dikatakan, saudara, dari mana bahasa itu datang?
bukan karena mereka belajar, tetapi karena Roh Kudus, berarti kan yang memberikan itu. Nah, bahasa Inggrisnya ini salah satu translation yang bagus. Holy Spirit give them ability for speech, kemampuan untuk mereka bicara. Nah, kata bahasa-bahasa lain, bahasa itu ternyata juga pakai kata bahasa Yunani yang sama, glosa. Jadi glosa itu bisa berarti dua arti. Satu, lidah. Dua, apa yang dilakukan oleh lidah, yaitu berkata-kata. Lalu, 120 murid itu bisa berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain yang mereka nggak pernah kenal sebelumnya, karena Roh Kudus yang memberi pada mereka kemampuan. Ya, Roh Kudus memberikan kata-kata itu. Kalau saudara punya Alkitab bahasa Inggris yang ESV, English Standard Version, pakai kata utterance, words yang diberikan. Nah, itu dari bahasa Yunani, apophthegomai. Dan karena itu, waktu 120 murid itu mulai berkata-kata, maka mereka itu berkata-kata dengan sesuatu yang mereka dapatkan secara supranatural. Itu kekuatan yang supranatural yang Roh Kudus berikan pada mereka. Bukan dari kemampuan mereka sendiri. Nah, yang istimewa adalah begini. Mereka semua yang mulai berkata-kata itu dengan berbagai macam bahasa yang mereka tidak pernah kenal sebelumnya, adalah mereka terima secara supranatural, tapi bahasanya adalah bahasa natural. Sebab apa? Mari kita baca. Ayat yang ke-5 dan 6. Waktu di Yerusalem tinggal orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Jadi orang Yahudi macam-macam dari segala berbagai macam penjuru kumpul di Yerusalem karena mereka rayakan Pentakosta. Ketika turun bunyi itu, bunyi angin keras itu, mereka mendengar bunyi itu, lalu mereka mulai mendekat ke rumah di mana orang-orang murid-murid Tuhan itu kumpul. Lalu saya bayangkan saudaraku, murid-murid Tuhan itu keluar daripada rumah itu dan mulai berbicara kepada orang banyak ini dengan berbagai macam bahasa yang mereka sendiri tidak tahu. Tapi lihat yang luar biasa adalah ayat yang ke-6. Mereka bingung, orang banyak ini bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata dalam bahasa mereka sendiri. Nah, bahasa Inggrisnya in his own language. Tapi language di sini bukan lagi glosa, tapi dialektikos. Yang kita tahu bahasa Indonesianya jadi kata dialek. Artinya bahasa yang sangat spesifik. Jadi ada dialek macam-macam yang keluar, dan kalau saudara baca ayat 9 sampai dengan yang 11, saudara bisa ketemu ada 15 dialek. Dan 15 dialek itu, saudara, saya berani pastikan rasul-rasul dan semua murid-murid yang mengucapkan itu mereka tidak pernah belajar, tidak pernah tahu itu. Itu Roh Kudus yang berikan pada mereka. Dan itu sesuatu yang luar biasa, itu fenomena supernatural luar biasa. Nah, tetapi yang saya ingin kita harus tahu adalah bahwa orang-orang yang mendengar mereka berkata-kata dalam dialek macam-macam itu, mereka menjadi kagum. Ya, bahasa Inggrisnya bewildered, kagum, takjub, tapi juga bingung, karena mereka tidak bisa mengerti ada apa ini. Tapi satu hal yang mereka tahu, mereka ngerti betul apa yang rasul-rasul katakan. Apa yang dikatakan? Ayat 11, lihat saudaraku, ayat 11. Kalimat terakhir, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Jadi 120 murid itu bicara dalam berbagai macam bahasa, dan mereka menceritakan perbuatan yang besar. Mereka memuliakan Allah. Dengan kata lain, mereka bersaksi tentang Allah mereka yang besar. Dan orang semua dengar itu, mereka ngerti betul. Cuman mereka bingung. Kok bisa ya orang-orang ini ngomong dalam berbagai macam bahasa? Sebab apa? Di dalam ayat ke-7 dikatakan, mereka ini orang-orang Galilea. Mereka itu cuman tahu paling banyak, saudaraku. Ya, ini penafsir Alkitab berkata, paling banyak mereka tuh tahu 3 bahasa. Nomor 1, karena mereka orang Yahudi, jadi mereka tahu bahasa Ibrani, Hebrews. Yang kedua, dalam bahasa sehari-hari yang dipakai itu bahasa Aramaik istilahnya. Yang ketiga, saudaraku, bahasa yang internasional, bahasa Yunani, Greek. Nah, kalau saudara baca yang semua 15 itu, saudara, tidak ada satu pun dari 3 bahasa ini. Mereka saudara bisa berkata-kata dengan bahasa yang mereka sendiri tidak pernah tahu, tidak pernah bisa ngomong. Dan itulah, saudaraku, utterance. Itulah yang Roh Kudus beri kepada mereka. Itulah, saudaraku, pertama kali Roh Kudus menunjukkan, I use
your life, and specifically, I use your tongue, lidahmu, untuk menjadi saksi bagi Tuhan. Kalau saudara baca ayat 13, ada juga yang menghina, ada juga yang mengejek. Ya, itu mereka lagi mabuk. Saudara, ada dua hal. Nomor satu, Tuhan Yesus seperti sampaikan sejak 2 minggu terakhir ini, kemana Injil diberitakan selalu ada dua kelompok orang. Satu yang terima, satu yang menolak. Dan yang menolak ini yang mengejek. Dan mereka menolak hal yang supranatural, mereka kan coba bahasa Inggrisnya ya, they always try to explain away something supernatural with something natural. Karena mereka berkata, mereka bisa ngomong macam-macam itu, pakai bahasa macam-macam itu, karena mereka mabuk anggur, saudaraku, which is clearly impossible. Tidak mungkin itu bisa terjadi. Ya, nah, tetapi yang pasti itu begini, itu ada kelompok sebagian kecil orang yang mengejek, tapi sebagian besar, ya saya percaya sebagian besar orang, mereka kagum dan mereka bertanya-tanya, ada apa ini? What's going on? Dan waktu mereka mulai bertanya seperti itu, itulah hati mereka mulai terbuka, mereka siap terima gospel. Nah, saya lihat ayat 14 katakan Petrus, ya. Petrus dengan ke-11 rasul lain dia berdiri dan dengan suara nyaring. Nah, saya senang bahasa Indonesia pakai suara nyaring. Nah, kayaknya bahasa Inggrisnya pakai lift up his voice, yang lain pakai raise his voice. Dan saya percaya itulah pekerja Roh Kudus yang bekerja dalam diri Petrus. Dia menjadi saksi Kristus, dia tidak malu, dia tidak takut, dia bicara dengan keberanian. Tapi yang kedua dikatakan dia bersuara dengan suara nyaring, ia berkata kepada orang banyak itu. Nah, kata berkata, dalam bahasa Inggrisnya pakai kata address. Kata address ini penting. Saudara ingat tadi ya, di pasal 4 dikatakan, mereka berkata-kata dalam berbagai bahasa seperti yang Roh Kudus kasih sama mereka. Dan kata Roh Kudus kasih sama mereka itu, kata-kata yang Roh Kudus kasih itu saudara masih ingat katanya apophtegomai itu sama persis yang dipakai di sini. Berarti waktu Petrus mulai berkhotbah, dari ayat 14 sampai ayat 40, dia itu tidak berkhotbah dari kepintarannya sendiri, dari kekuatannya sendiri, tapi dia berkhotbah di dalam kepenuhan Roh Kudus. Nah, apa yang Petrus khotbahkan? Sudah bisa baca dari ayat 14 sampai ayat 40. Tetapi satu hal yang saya ingin kita tahu, ada dua bagian khotbah daripada Petrus hari itu. Yang pertama dia khotbah tentang Roh Kudus. Dia bicara tentang bagaimana Roh Kudus itu adalah penggenapan dari nubuatan Nabi Yoel. Itu di ayat 14 sampai ayat 21. Berapa ayat saudaraku? 14 sampai 21. Berapa ayat? 8 ayat. Tapi dari ayat 22 sampai ayat 36, bahkan lanjutnya sampai ayat 38, saudara-saudara, itu dia bicara tentang Tuhan Yesus. Lebih dari 2 kali panjangnya daripada dia bicara kudus. Saya bukan bicara soal perbandingan ini, tapi saya ingin tekankan pada saudara semua bahwa Petrus yang menjadi pusat daripada khotbah Petrus, the center of the preaching of Simon Peter was Jesus as Christ and Lord. Yesus sebagai Tuhan dan Mesias. Ya, kenapa? Karena tujuan daripada Pentakosta pada saat itu, tujuan daripada Roh Kudus dicurahkan adalah supaya orang bersaksi tentang nama Yesus dan supaya orang kenal nama Yesus dan akhirnya mereka diselamatkan. Tujuan akhir daripada Pentakosta, tujuan akhir daripada Roh Kudus dicurahkan adalah salvation. Dan salvation itu saudara kita belajar dua minggu yang lalu. Oke, Tuhan Yesus berkata, tuaian banyak tapi pekerja sedikit. Minta kepada Tuhan yang punya tuai untuk mengirimkan pekerja untuk menuai. Menuai itu apa saudaraku? Tuai itu bicara apa? Keselamatan. Nah, kalau saudara ingat tadi saya katakan, hari Pentakosta itulah hari di mana orang Yahudi memperingati tuaian. Dan itu digenapi di Perjanjian Baru, bukan tuaian tanaman, bukan tuaian buah-buahan, bukan tuaian makanan, tapi tuaian jiwa-jiwa. Karena itu tujuan daripada Pentakosta. Yang harus terjadi pada Pentakosta adalah jiwa-jiwa yang diselamatkan. Nah untuk itu, saudaraku, Petrus di ayat 36, waktu dia menutup khotbahnya, dia berkata, semua orang Israel harus tahu bahwa Yesus yang kamu salibkan itu adalah Tuhan dan Kristus. Christ itu, saudaraku, di dalam bahasa Ibrani adalah Mesias, Mesaya. Dan orang Yahudi semua di situ,
Kalau ada satu pribadi yang mereka tunggu hari itu untuk datang, itu cuma satu, yaitu namanya Mesias. Dan Petrus katakan, Mesias sudah datang, bahkan Mesias sudah mati dan bangkit. Sekarang percaya kepada dia. Dan sekarang saudaraku Petrus bicara, saudaraku di dalam bahasa yang dia tahu. Di dalam bahasa yang dia tahu. Saya nggak tahu, mungkin dia bicara dalam Hebrew, karena dia ngomong kepada orang-orang Yahudi, atau bicara Aramaik, atau bicara bahasa Yunani, Greek, saya nggak tahu. Tapi yang pasti dia bicara dalam bahasa yang dia tahu, dia jelaskan semua. Dan kalau saudara membaca, waktu dia cerita tentang Tuhan Yesus, dia itu mengutip, dalam khotbah Petrus itu, dia mengutip perjanjian lama, berkali-kali. Dia kutip Nabi Yoel, dia kutip 2 kali Mazmur daripada Daud. Kenapa? Karena dia ingin sampaikan pada orang-orang Yahudi di situ. Kamu semua kan tahu kan ya Alkitab kita ini, yaitu perjanjian lama nih. Oke? Itu semua adalah bicara tentang satu pribadi, menunjuk kepada satu pribadi, yaitu Tuhan Yesus. If you understand Old Testament, if you understand this book, you will know it's about Jesus. Dia sampaikan itu, saudara. Dan dari mana Petrus bisa tahu itu semua? Karena Tuhan Yesus. Tadi kita baca Lukas pasal 24 ayat 45. Tuhan Yesus membuka pikiran murid-muridnya sehingga mereka mengerti kitab suci. Dan waktu mereka mengerti firman Tuhan, Roh Kudus hidupkan di dalam hatinya. They speak with boldness, they speak with confidence, they speak with power. Waktu orang-orang mendengar itu, yang bahasa Indonesia sudah dikatakan hati mereka terharu. Saya lebih senang bahasa Inggris, hati mereka itu tertusuk, ya, cut, terluka. Ya, ada sesuatu yang bicara dalam kepada mereka. Dan saudara tahu siapa itu? Roh Kudus. Roh Kudus yang membawa perkataan Petrus itu, perkataan tentang Yesus itu masuk dalam hati mereka. Sehingga mereka sampai rasakan sungguh hati mereka lalu berkata, apa yang harus kami lakukan? Kenapa mereka tanya apa yang harus lakukan? They know they have to do something. Dan mereka tahu hari itu mereka ada dalam bad condition. Kenapa? Karena mereka dengar khotbah Petrus, Roh Kudus yang konflik hati mereka. Mereka tahu mereka adalah orang berdosa. Karena itu mereka kata, kami ini berdosa. Apa yang harus kami lakukan? Dari situlah Petrus tunjukkan. That's why I preach to you that Jesus is Messiah. Bertobat dan berilah dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Mesias. Terus Petrus sampaikan tentang Tuhan Yesus. Terus sampaikan Tuhan Yesus sampai pada akhirnya. Orang dengar itu. Dan ayat 41 dikatakan, orang-orang yang menerima perkataan daripada Petrus itu. Orang yang menerima perkataan Petrus tentang Tuhan Yesus itu. Mereka menjadi percaya, mereka dibaptis. Berapa jumlahnya? 3.000 orang. Harvest terjadi, tua yang terjadi Pentakosta itu. Saudara-saudara, itu sebabnya. Itu sebabnya. Kita belajar peristiwa Pentakosta ini. Apa yang Roh Kudus pakai dari diri Petrus? Satu yang paling utama. Apa? Lidahnya dipakai. His tongue. To bear witness about Jesus. Jadi itulah yang kita harus tahu bahwa tujuan daripada Pentakosta, tujuan daripada Roh Kudus turun dalam bentuk lidah, supaya lidah kita ini boleh dipakai untuk menjadi saksi Kristus dan membawa keselamatan bagi jiwa-jiwa. Nah, kalau saudara baca ayat yang kita belajari sama-sama minggu yang lalu, di dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat ke-8, waktu Petrus dan Yohanes dipanggil oleh Mahkamah Agung, saudaraku ya, mau diinterogasi, ya ditanya, siapa memberi izin kamu ceritakan nama Yesus? Maka kita baca minggu lalu ya, dikatakan maka Petrus penuh dengan Roh Kudus berkata kepada mereka. Perhatikan ya, penuh dengan Roh Kudus berkata-kata. Waktu Roh Kudus menguasai hidup kita, itu adalah supaya kita bisa berkata-kata dan menceritakan tentang Tuhan Yesus. Kalau saudara baca ayat yang ke-9, 10 dan seterusnya, maka Petrus berkata kepada mahkamah agama itu yang menginterogasi, yang membenci mereka, yang ingin menganiaya mereka, dia tidak takut bersaksi, dia bersaksi tentang Tuhan Yesus. Dan ayat 13, kita juga pelajari minggu lalu, dikatakan, asal 4:13, lihat kitab saudara, dikatakan ketika sidang itu, sidang mahkamah agama itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes, dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka, dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Lihat saudaraku, dikatakan melihat keberanian dari Petrus dan Yohanes. Nah, saya ingin garis bawahi kata keberanian atau boldness ini.
Sebab kalau kita melihat keberanian, biasanya kita bicara tentang attitude, tentang gesture. Saya berani, saya enggak takut. Tetapi kata keberanian di sini, saudaraku, dari kata paresia, yang artinya bukannya sekedar keberanian secara sikap, tetapi keberanian di dalam perkataan. Jadi mereka melihat perkataan Petrus itu berani, terus terang, tidak malu, tidak ragu, confidence, tapi juga ada otoritas. Itu saudara-saudara yang mereka lihat. Dan mereka berkata, bagaimana mungkin orang bisa berkata dengan begitu tegas, begini jelas, dan ada otoritas dalamnya. Padahal mereka itu tidak terpelajar, tidak berpendidikan tinggi. Why? The power of Holy Spirit. Yang pakai lidah Petrus. Dan memberi kuasa. Kata paresia ini juga dipakai di dalam ayat yang lain. Kita baca pasal 4 ayat 31. Ya, waktu jemaat Tuhan berdoa menghadapi tekanan, karena mereka tahu mereka menghadapi risiko mereka akan dianiaya. Karena orang yang memusuhi kesaksian akan nama Yesus, ada Herodes, ada Pilatus yang mereka sebutkan di situ, mereka berdoa. Mereka minta dari Tuhan. Dikatakan begini ayat 31, saya lihat pasal 4 ayat 31. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul. Dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Terusannya apa? Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Waktu Roh Kudus turun, selalu yang keluar apa, saudaraku? Kesaksian. Dan kata boldness, firman Allah dengan berani, itu sama saudaraku pakai kata paresia. Artinya mereka keluar di tengah-tengah tekanan, di tengah-tengah aniaya yang mengancam mereka. Mereka punya keberanian dan mereka terus berkata-kata tentang Yuhan Yesus. Mereka terus berkata-kata tentang firman Allah. Mereka terus memberitakan Injil dengan berani dan keyakinan. Karena Roh Kudus yang memakai lidah mereka. Saya tidak tahu berapa banyak saudara sudah terima Roh Kudus, berapa banyak sudah dibaptis, sudah dipenuhi Roh Kudus. Dengan tanda awal berbahasa roh. That's good. Kalau saudara sudah alami itu, puji Tuhan, syukuri itu. Tetapi pertanyaannya begini. Setelah saudara dipenuhi Roh Kudus, setelah saudara terima tanda awal itu, yaitu berbahasa roh. Apa yang selanjutnya terjadi? Ini yang kita mesti ngerti, saudaraku. First sign, initial sign, tanda awal itu bagus. Tapi tujuan akhirnya apa? Tujuan akhirnya adalah kita menjadi saksi Kristus. Karena itu kalau saudara sudah terima karunia bahasa roh, saudara dipenuhi Roh Kudus. Pertanyaannya, sudahkah saudara bersaksi tentang Yesus? Karena saudara sudah terima Roh Kudus dalam hidup saudara. That is the question we need to ask every one of us. Supaya kita tidak berhenti, oh saya sudah diberi Roh Kudus, haleluya. Saya sudah bisa berbahasa roh, haleluya. Saudaraku, it's good. Tapi jangan berhenti di situ. Kejar terus sampai tujuan akhir tercapai. Yaitu kita dipakai menjadi saksi Tuhan. Tongues itu, lidah kita. Memuliakan Tuhan dan membawa kesaksian bagi nama Tuhan. Nah karena itu, Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes pasal 15, mari kita buka. Yohanes pasal 15 ayat 26 dan 27. Tuhan Yesus berkata begini kepada murid-muridnya. Jikalau penghibur, yaitu Roh Kudus ya, yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu apa? Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Nah itu sebabnya saudara-saudara, kenapa kita perlu Roh Kudus? Sebab Roh Kudus, Holy Spirit is a spirit of witness. Dan kalau kita terima Roh Kudus, maka kita akan juga punya hati yang bersaksi. Kalau Roh Kudus itu, saudaraku, menguasai roh kita dan hati kita, maka roh dan hati kita juga punya kerinduan untuk bersaksi. Sebab Roh Kudus adalah roh kesaksian. He is the spirit of witness and the spirit of truth. Dan Tuhan Yesus berkata ayat 27, tetapi, gitu, Roh Kudus bersaksi, tapi kamu juga harus bersaksi. Artinya apa? Roh Kudus hanya akan bersaksi lewat kamu. Roh Kudus hanya akan berikan kesaksian lewat kamu yang mau dipakai menjadi saksi Kristus. Saya berdoa hari ini, saudaraku, di area Pentakosta ini. Kita akan meringati area Pentakosta ini. Kita semua berkata, Tuhan aku mau jadi saksimu. Aku mau Roh Kudus pakai aku. Holy Spirit, if you want to witness to someone, use my tongues. Pakai lidahku, pakai bibirku, pakai kata-kataku. Untuk orang lain boleh mendengar tentang Yesus. Dan saudara-saudara, disinilah kita bisa tahu. Tuhan tidak mencari kemampuan kita. Tuhan tidak mencari kepandian kita dalam berbicara, eloquence kita. Tuhan coba cari orang yang berkata, aku mau dipakai.
Aku mau dipakai Roh Kudus. Bicara lewat diriku. Roh Kudus pakai seluruh pikiranku, hatiku. Hidupkan setiap firman yang aku dengar. Supaya aku boleh bicara tentang Tuhan Yesus. Saudara-saudara, Tuhan bisa pakai setiap dari kita. Sekali lagi, jangan pernah ukur kemampuan kita untuk bersaksi. Karena Roh Kudus yang memberikan kemampuan itu. Kalau saudara mau, sungguh-sungguh berkata, Roh Kudus, pakai ini, lidah ini. Ya, dan kalau kita bicara lidah, saudaraku, mungkin tidak harus selalu verbal. Bisa juga, saudaraku, kata-kata yang keluar dari tulisan kita, saudara bisa posting di sosial media. Tapi pakai kesempatan ini untuk saudara bersaksi tentang Tuhan Yesus. Haleluya. So, let me close with this. Saudara, dikatakan tadi Roh Kudus turun dalam bentuk lidah seperti api. Ya, saya ingat ada satu ayat di surat Yakobus. Coba saudara buka surat Yakobus pasal 3 ayat yang ke-6. Karena saya ingin saudara mengerti sungguh-sungguh kebenaran firman Tuhan ini. Dikatakan demikian. Yakobus 3 ayat 6, lihat Alkitab saudara. Lidah pun adalah apa? Api. Tongue is a fire. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai suatu yang dapat menodai, mengotori, menajiskan seluruh hidup kita. Hidup kita seluruhnya jadi najis hanya gara-gara satu organ yang kecil, yaitu namanya lidah. Ya, dan dikatakan apa? Menyalakan roda kehidupan kita, bakar seluruh kehidupan kita, saudaraku. Ya, menghanguskan, mencelakakan, sedang ia sendiri nyalakan oleh api neraka. Jadi ternyata di sini ada lagi api lain yang ingin menguasai lidah kita, saudara-saudara. Saudara, waktunya kita bertanya, siapa yang menguasai lidah kita? Api mana yang menguasai lidah kita? Api Roh Kudus atau api neraka? Dan siapa yang menguasai lidah kita, itulah kemana kita akan pergi. Sampai pada kekekalan nanti. Karena itu, saudara-saudara, kalau hari ini, saudara mau dipakai oleh Tuhan, serahkan lidahmu kepada Roh Kudus. Biar dia pakai untuk meninggikan nama Yesus. Tidak dipakai untuk memuaskan hawa nafsumu. Tidak dipakai untuk mencelakai orang-orang lain. Tidak dipakai untuk menajiskan tubuhmu. Tapi untuk membawa kepada kekudusan dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Saya ingat di Perjanjian Lama, di satu kisah di Yesaya pasal yang ke-6. Seorang muda namanya Yesaya. Satu kali dia adalah seorang yang dipakai oleh Tuhan, ya, untuk menyampaikan firman Tuhan. Tapi satu kali dia dapat penglihatan. Dia lihat Tuhan itu duduk di bait suci dan malaikat serafim terbang mengelilingi tahta Tuhan itu dan menyanyi, kudus, kudus, kuduslah Tuhan, holy, holy, holy is the Lord. Waktu Yesaya dengar kata kudus, kudus Tuhan, dia berteriak karena dia berkata, celaka aku, sebab aku ada di hadapan Allah yang kudus, sedangkan aku ini najis. Dan apa yang najis? Bibir. Tetapi waktu dia melihat itu, dia sadar bahwa dirinya berdosa. Satu juga dia melihat seorang malaikat serafim, seorang serafim itu ambil bara api yang menyala, ya. Jadi di coal yang ada apinya, saudaraku, menyala. Dia ambil tangannya pakai supit, lalu disentuhkan di bibir daripada Yesaya. Dan waktu malaikat itu menyentuhkan bara api itu, perhatikan ya, waktu api itu disentuhkan di mulut daripada Yesaya. Oke, malaikat itu berkata, lihat, aku telah menyentuh bibirmu dan segala kesalahanmu dilalukan, dosamu diampuni. Api itu menyucikan. Api dari bara api itu menyucikan. Dan setelah itu Yesaya mendengar suara daripada Tuhan berkata, siapa yang mau pergi? Siapa yang mau kuutus? Dan Yesaya menjawab, ini aku Tuhan. Utuslah aku. Saudara, maukah saudara ini menyerahkan lidahmu kepada Tuhan? Menyerahkan kata-katamu kepada Tuhan. Tuhan bisa rubah dari kata-kata yang sia-sia, dari kata-kata yang seringkali menimbulkan persoalan, kemarahan.
Jadi kata-kata yang membangun dan membawa keselamatan. Datang kepada Tuhan. Dan kata, Tuhan aku datang kepadamu. Lord, I come to you. Cleanse my lips. Cleanse my words. So I can be your witness. Rasul Paulus berpesan di Roma pasal 6 ayat 13. Dia berkata, janganlah kamu lagi, kalau kamu sudah percaya kepada Tuhan Yesus, jangan lagi serahkan anggota tubuhmu untuk dipakai sebagai senjata kelaliman atau senjata dosa. Dan jangan serahkan lidahmu adalah anggota tubuhmu, jangan serahkan termasuk lidahmu, jangan serahkan lagi untuk dosa. Tapi serahkan kepada Allah untuk senjata kebenaran. Saudara, lidah kita bisa menjadi senjata yang mematahkan kuasa iblis, belenggu iblis dalam kehidupan orang lain. Kalau kita mau serahkan itu kepada Tuhan, Roh Kudus, lidah api itu, kuasa Allah itu turun, menjamah lidah kita, mengubah perkataan kita, dan membawa keselamatan dalam diri orang lain. The last tips, practical tips, okay, very simple, just two things. Stop using our tongue for gossip, start to use our tongue for gospel, because we are called to be the witness of Jesus. Jadi saudara, biar lidah kita dipakai oleh Tuhan untuk tidak lagi menyebar gosip, tapi menyebar gospel untuk kemuliaan Tuhan, membawa keselamatan bagi banyak orang. Haleluya.